Bab 686. Sudah menemukan dia. Yang datang adalah hukum surga. Perampasan energi spiritual dunia akbar Xuan Huang dari alam semesta chaos. Yang paling sakit hati tidak diragukan lagi adalah hukum surga, karena dia adalah tubuh spiritual, dan dia adalah tubuh spiritual alam semesta chaos. Energi spiritual alam semesta chaos adalah akarnya. Hukum surga memandang Raja Wilayah Utara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi mengerikan, dan segera, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Raja Wilayah Utara memandang hukum surga dan terkekeh. Hukum surga kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk menembak di depanku. Saat suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya. Bang! Paksaan yang kuat langsung menuju hukum surga. Hukum surga berteriak dengan marah dan menekan tangannya ke depan. Bang! Paksaan energi spiritual bergejolak langsung menuju paksaan Raja Wilayah Utara. Namun begitu keduanya melakukan kontak, paksaan energi spiritual hukum surga langsung runtuh, dan pada saat yang sama, hukum surga langsung mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Raja Wilayah Utara melirik hukum surga dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Ruang hampa seketika menjadi ilusi di lapangan. Di kejauhan, pupil hukum surga tiba-tiba menyusut. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depannya, dan ketika Mileye menghunus pedangnya, dia langsung menebas. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, paksaan yang dikeluarkan oleh Raja Wilayah Utara langsung dibagi dua oleh pedang Mileye, tetapi Mileye dan hukum surga mundur dengan ganas. Melihat pemandangan ini, wajah para master kerajaan dewa di lapangan tiba-tiba menjadi jelek. Di udara, Raja Wilayah Utara melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, generasi muda, yang dapat menangkis pukulanku, bahkan di dunia akbar Xuan Huang, tidak lebih dari 10. Mileye berkata sambil tersenyum, sepertinya kali ini, kamu bertekad untuk menang. Raja Wilayah Utara mengangguk, ini pasti akan dimenangkan. Ini juga kesempatan terakhirku. Jika aku gagal, Wilayah Utara aku akan benar-benar kehilangan alam semesta chaos. Mileye berbisik, jadi, beberapa kekuatan lain juga menginginkan alam semesta chaos. Raja Wilayah Utara tertawa, ya, karena ada begitu banyak hal yang menggiurkan di sini. Namun, wilayah ini ditemukan oleh Wilayah Utara, jadi Wilayah Utara yang diprioritaskan. Mileye melihat sekeliling. Aliran udara hitam di sekitarnya masih dengan panik menelan energi spiritual alam semesta chaos. Mileye memandang hukum surga, apakah ada cara untuk menghentikannya? Hukum surga menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Mileye terdiam, dan pada saat ini, suara ayu tiba-tiba terdengar dari benak Mileye, kamu bisa menghentikannya. Mileye sedikit terkejut, bisakah? Bagaimana cara menghentikannya? Ayu berkata, inspirasikan aturan Tao ruang hampa, dan biarkan aturan Tao ruang hampa menyerap hal-hal ini. Mileye bertanya, apakah tidak apa-apa? Ayu berkata, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Saat mendengarnya, Mileye buru-buru mendesak aturan Tao ruang hampa, dan tak lama kemudian, celah-celah ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan energi spiritual hitam yang merembes ke sekeliling langsung tersedot ke celah-celah ruang hampa ini. Di seberang Mileye, Raja Wilayah Utara sedikit mengernyit, ini aturan Tao ruang hampa. Mileye memandang ke arah Raja Wilayah Utara, kamu tahu aturan Tao ruang hampa? Raja Wilayah Utara melirik Mileye. Matanya berangsur-angsur menjadi sedikit bermartabat. Ini bukan aturan Tao ruang hampa 4 dimensi, tapi aturan Tao ruang hampa 5 dimensi.
Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi semakin serius, sepertinya aku masih meremehkanmu. Mileye memandang Raja Wilayah Utara dan bertanya dalam hatinya, Nona Ayu, apakah kamu bisa mengalahkan orang ini? Ayu berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Mileye tertegun, lalu berkata, Nona Ayu, kamu dari 5 dimensi. Ayu berbisik, apakah 5 dimensi berarti tak terkalahkan? Mileye. Ayu berkata lagi, orang di depan kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Orang di lantai ke-6 seharusnya bisa menyelesaikan orang di depan kamu, tetapi orang di lantai ke-6 sepertinya masih tidur. Tidur. Mileye berkata dengan nada berat, apa yang dia lakukan saat dia tidur? Ayu berkata, siapa yang tahu? Mileye. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan cahaya putih melesat ke sisi ini seperti meteor. Raja Wilayah Utara melirik cahaya putih dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, cahaya putih jatuh di depan Mileye, dan cahaya putih itu menghilang. Seorang pemuda, berusia sekitar 20 tahun, berbadan tegap, memegang tombak panjang. Melihat pemuda ini, Raja Wilayah Utara sedikit mengernyit, dia tidak mengenal pemuda ini. Mata pemuda langsung tertuju pada Mileye, apakah kamu Mileye? Mileye tersenyum dan berkata, siapa kamu? Pemuda itu tidak menjawab Mileye, dia memandang Raja Wilayah Utara dan sedikit membungkuk. Sekte Jianwu Verdio Wang memberi salam pada senior. Sekte Jianwu. Raja Wilayah Utara melirik Verdio Wang, Sekte Jianwu kamu sepertinya telah melanggar aturan. Verdio Wang membungkuk lagi, junior datang hanya untuk melawan Mileye ini, tidak ada yang lain. Bertarung dengan Mileye. Raja Wilayah Utara tertawa, apakah kamu yakin? Verdio Wang mengangguk, tentu. Raja Wilayah Utara sedikit mengangguk, kalau begitu kamu bisa melawannya. Verdio Wang memberi hormat, lalu berbalik untuk melihat Mileye, dia memandang Mileye, tolong beri bimbingan. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menikam dengan tombak. Tombaknya seperti guntur, menembus langit dan bumi. Mileye juga tidak peduli, dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya, dan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya langsung terkumpul seluruh tubuhnya, dan detik berikutnya, dia menebas dengan pedangnya. Tidak ada keterampilan, hanya pedang sederhana. Pedang itu jatuh. Bang! Tombak Verdio Wang itu meledak seketika, dan Verdio Wang sendiri juga mundur ratusan meter, tetapi Mileye juga mundur 100 meter. Verdio Wang melihat telapak tangannya telah hancur, dan setelah beberapa saat terdiam, dia menatap pedang Aether di tangan Mileye tidak jauh, pedangmu sangat kuat. Mileye berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku menggunakan pedang untuk menipu orang? Verdio Wang memandang Mileye, pedangmu awalnya adalah pedang guru leluhur Sekte Jianwu kami. Mileye tersenyum, apakah kamu menceritakan sebuah lelucon? Verdio Wang menatap Mileye, Mileye, di dunia Akbar Suan Huang, aku mendengar bahwa kamu adalah kultivator pedang pertama alam semesta Chaos. Mungkinkah kultivator pedang pertama karena mengandalkan pedang ini? Mileye tertawa, berapa tingkat alammu sekarang? Verdio Wang, puncak alam dewa. Mileye mengangguk, aku hanya alam tiada batas sekarang, dan aku hanya beberapa tahap dari tingkat alammu. Bagaimana kalau begini, aku tidak butuh pedang ini, kamu tekan tingkat alammu sendiri ke alam tiada batas. Kamu dan aku memiliki pertarungan yang adil, bagaimana menurut kamu? Saat mendengarnya, wajah Verdio Wang tiba-tiba berubah menjadi jelek, bagaimana mungkin kamu hanya alam tiada batas? Mileye tersenyum, jika kamu tidak percaya,
kamu bisa bertanya kepada Raja Wilayah Utara di sampingmu. Ferdio Wang memandang Raja Wilayah Utara, yang berkata dengan suara rendah, dia memang alam tiada batas, beberapa tingkat alam jauh di bawahmu. Saat mendengarnya, wajah Ferdio Wang menjadi semakin jelek. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana? Aku tidak membutuhkan artefak ini, kamu menekan tingkat alam sendiri, kita akan memiliki pertarungan yang benar-benar adil, tidak ada yang boleh menggertak orang lain. Ferdio Wang menatap Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye tiba-tiba mencibir, kenapa? Bukankah kamu bicara tentang pertarungan yang adil? Saat suara itu terdengar, dia langsung menyerbu. Jelek. Di lapangan, seberkas sinar pedang mengoyak ruang hampa. Melihat adegan ini, wajah Ferdio Wang berubah, dia tiba-tiba menusuk tombak ke depan. Bang! Sebuah momentum tombak yang kuat meledak dari ujung jarinya. Namun, saat pedang Mileye ditebas, momentum tombaknya menghilang tanpa jejak, dan pada saat yang sama, seluruh telapak tangannya langsung terpotong oleh pedang Mileye. Ferdio Wang ngeri dan mundur hampir 1000 meter jauhnya. Mileye tidak mengejar, dia melirik Ferdio Wang, jika tebakanku benar, kamu datang atas kemauan sendiri. Ferdio Wang menatap Mileye dengan ekspresi muram di wajahnya. Mileye berbisik, pergi. Ferdio Wang memandang Mileye, Mileye, apakah kamu berani meletakkan pedang di tanganmu dan melawanku? Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, berani tidak kamu menekan tingkat alammu? Ferdio Wang memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa-apaan? Jadi apa yang kamu katakan tentang keadilan adalah aku mengorbankan kentunganku untuk menghadapi kelebihanmu. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Ferdio Wang hendak berbicara ketika Raja Wilayah Utara tiba-tiba berkata, jangan kehilangan muka Sekte Jianwu. Ferdio Wang memandang Raja Wilayah Utara, senior. Raja Wilayah Utara menggelengkan kepalanya, biarkan Sekte Jianwu datang pada hari pertama, mungkin kamu bisa bertanding dengannya. Ferdio Wang terdiam sejenak, lalu menatap Mileye, kalah denganmu, aku tidak puas, aku. Mileye tiba-tiba menghilang. Kali ini alih-alih menggunakan pedang, dia langsung meninju Ferdio Wang. Tinju penguburan. Begitu pukulan ini keluar, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu meter di lapangan langsung ambruk. Sadar akan kekuatan dahsyat dalam pukulan Mileye, wajah Ferdio Wang berubah drastis. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan sebuah tombak panjang ilusi tiba-tiba keluar dari antara alisnya. Bang! Di langit berbintang, suara ledakan bergema seketika. Dengan suara ledakan, Ferdio Wang terbang langsung ke belakang, dan dalam proses terbang keluar, tubuhnya retak inci demi inci. Ketika Ferdio Wang berhenti, hanya jiwanya yang tersisa. Ferdio Wang menatap Mileye dengan tidak percaya, kamu, teknik tinju macam apa kamu? Mileye berbisik, aku membuatnya sendiri, tinju penguburan. Raut wajah Ferdio Wang tiba-tiba berubah muram, buat sendiri. Mana mungkin kamu bisa menciptakan teknik tinju sehebat itu sendiri. Wajah Mileye tanpa ekspresi, aku jenius, apa tidak mungkin? Ferdio Wang menatap Mileye, Mileye, jangan sombong, Sekte Jianwu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas. Pedang penakluk jiwa. Dalam sekejap, pedang penakluk jiwa langsung mengenai alis Ferdio Wang. Mata Ferdio Wang terbuka lebar, jiwanya menjadi semakin ilusi, dan segera, dia benar-benar menghilang. Mileye memandang Raja Wilayah Utara. Raja Wilayah Utara berbisik, dia mati dengan sedikit tidak rela. Mileye tertawa,
apakah semua generasi muda dunia Akbar Suan Huang begitu bodoh? Raja wilayah utara menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari depannya, sudah temukan posisinya. Saat mendengarnya, mata Raja wilayah utara sedikit menyipit. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, biarkan dia datang ke sini dan katakan padanya bahwa jika dia tidak datang, Mileye akan mati hari ini. Mileye bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.